Popularitas tinju tidak ada apa-apanya dibandingkan sepak bola, basket, atau American football. Tapi beberapa atlet terbaik dari olahraga populer ini justru menjadi penggemar tinju. Angka ini menjadi salah satu alasannya. Tidak ada olahraga yang lebih brutal dan lebih sulit daripada tinju. You don't play this. You can't play this. This is a tough business that we're in. We see people dying in boxing. That's why beberapa atlet olahraga lain juga sering mengunjungi sasana tinju. Mereka ingin tahu seperti apa pola latihan petinju-petinju ini sehingga memiliki kekuatan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Do you think you could be a fighter? I don't think so. Lantas jika memang tinju sesulit itu, kenapa justru semakin banyak artis atau influencer yang tiba-tiba membuat pertandingan tinju? Hati Anda mungkin berkata, sederhana saja karena uang pasti. Tapi kenapa harus tinju? Dan kenapa orang-orang mau mengeluarkan uang hanya untuk menonton dua artis yang saling baku hantam? Sebagai olahraga paling populer, klub sepak bola pasti memiliki anthem masing-masing. Jika Barcelona punya Chandel Barça, Madrid punya Hala Madrid Ninda Damas. Kalau MU punya Glory Glory Man United, Liverpool punya You'll Never Walk Alone. Saking dalamnya makna anthem-anthem ini, setidaknya para supporter pasti akan menyanyikan anthem ini sekali dalam sebuah pertandingan untuk menyemangati para pemain. Meskipun demikian, anthem-anthem puitis ini masih belum bisa mengalahkan kepopuleran anthem yang satu ini. Tidak dibuat oleh klub, bukan digarap khusus untuk satu pihak. Anthem ini dilahirkan secara natural oleh keseruan yang dirasakan penonton. Humoris, simple, dan sangat universal. Bukan hanya karena skill tinggi para pemain, keseruan yang dirasakan penonton badminton juga muncul karena sistem permainannya. Pemain hanya boleh menyentuh kok sekali. Sebuah sistem yang membuat para pemain saling menyerang sehingga menciptakan tensi pertandingan yang sangat tinggi. Keseruan seperti inilah yang juga bisa Anda rasakan dari pertandingan tinju. Bahkan lebih baik, tidak seperti badminton yang hanya bisa menyerang sekali. Tinju membolehkan petarungnya untuk menyerang berkali-kali tanpa harus menunggu serangan balasan. Jika menang kalahnya badminton hanya ditentukan oleh skor, petinju bisa memperoleh kemenangan dengan mengKO-kan lawannya. Keseruan terasa di setiap detiknya, karena menang kalahnya seseorang bisa terjadi kapan saja. Menariknya, tidak seperti olahraga lain yang keseruannya hanya bisa dicapai melalui skill tinggi yang dimiliki pemain. Tinju bisa tetap menghibur meskipun petarungnya memiliki skill yang pas-pasan. Jadi tidak heran jika pertandingan tinju antara dua artis mampu menarik lebih banyak penonton daripada pertandingan voli yang melibatkan puluhan artis di dalamnya. Tapi kepopuleran tinju artis tidak sebesar ini ketika pertama kali dikenal. Jauh sebelum El Rumi versus Jeffrey Nicole, Anda mungkin pernah mendengar Al Ghazali versus Farhad Abbas. Meskipun pihak media sudah menggoreng habis-habisan perseteruan kedua orang ini, pertarungan ini ujung-ujungnya tidak pernah terjadi. Beberapa tahun sebelum itu, Fox juga pernah memproduksi acara tinju artis, Celebrity Boxing. Show ini berhenti total setelah hanya tayang 2 episode. Bahkan hal yang sama juga dirasakan sang legenda sendiri. Di tahun 79, Muhammad Ali pernah bertarung dalam laga eksebisi melawan Lyle Alzado, bintang raksasa American football melawan petinju kelas berat yang tidak terkalahkan. Sebuah pertandingan yang seharusnya mampu menarik banyak penonton, bukan? Dari 60.000 yang diharapkan, cuma 20.000 yang menonton pertandingan ini. Itu pun hanya 11.000 di antaranya yang membayar tiket. Tidak seperti pertandingan Logan Paul versus KSI yang menghasilkan jutaan dolar. Pertandingan ini hanya menghasilkan 209.000 dolar. Celakanya, promotor telah menjanjikan 250.000 untuk Ali dan 100.000 untuk Lyle Alzado. Somehow, promotor memutuskan untuk memberikan semua uang hasil pertandingan tersebut kepada Ali. Sedangkan Lyle Alzado harus pulang dengan tangan kosong. Kesialan tidak berhenti di sana. Lyle Alzado juga harus kehilangan rumahnya yang sebelumnya dijadikan jaminan untuk biaya promosi pertarungan ini. Lyle Alzado membawa kasus ini ke ranah hukum. Saking rumitnya kasus ini, permasalahan ini bahkan dijadikan materi di dalam buku sekolah hukum di Amerika. Jadi apa sebenarnya yang membedakan tinju artis zaman dulu dengan tinju artis sekarang? Tingginya pertaruhan yang dipertaruhkan menjadi salah satu alasan dibalik kesuksesan sebuah pertandingan tinju. Alasan pertarungan Ali dengan Joe Frazier disebut sebagai fight of the century karena pertarungan ini dibungkus dengan pertaruhan yang sangat tinggi.
Ali mempertaruhkan statusnya sebagai juara dunia tidak terkalahkan. Kekalahan Ali di pertarungan pertama kemudian membuat pertarungan kedua mereka memiliki bungkusan yang bahkan lebih menarik. Bukan hanya tentang status dan gengsi, pertarungan kedua mereka juga menjadi ajang pembalasan dendam. Ali yang sukses membalaskan dendam dan merebut kembali status dan gengsinya pada pertarungan kedua juga membuat pertandingan ketiga mereka dinanti-nantikan. Ali dan Frazier masing-masing pernah menang dan kalah, dan pertarungan ketiga ini bisa dijadikan penentu siapa sebenarnya yang lebih hebat. Tapi tentu saja, para artis atau influencer ini tidak memiliki prestasi untuk dipertaruhkan. Beruntung bagi mereka, selain mempertaruhkan prestasi, petinju-petinju kelas dunia juga sering membungkus pertarungan mereka dengan drama. Saluran TV ABC pernah mempertemukan Ali dan Frazier dalam sebuah acara talk show. Alih-alih menjadi sesi tanya jawab, pertemuan ini malah menjadi sesi baku hantam. Padahal beberapa bulan sebelumnya, Ali dan Frazier juga bertemu di acara The Dick Cavett Show. Dan mereka berdua terlihat sangat akrab. Sangat susah menganggap ini sebagai sebuah kebetulan karena kejadian ini terjadi hanya 2 hari sebelum pertarungan kedua mereka. Selain pertaruhan gengsi dan prestasi, drama, konfrontasi, kontroversi juga menjadi salah satu cara bagi para petinju untuk menjual dan meningkatkan hype pertarungan mereka. Saking efektifnya strategi marketing ini, pertarungan Ali versus Joe Frazier mampu menarik 300 juta penonton. Floyd Mayweather dan Conor McGregor mempraktikkan strategi marketing ini dengan cara yang lebih ekstrim. Mereka membuat rangkaian tur khusus hanya untuk mempertontonkan aksi saling caci mereka. 550 juta dolar uang yang mengalir dari hasil pertarungan mereka cukup membuktikan bahwa strategi marketing ini masih tetap bisa dilakukan di masa sekarang. Strategi inilah yang dipakai artis atau influencer untuk menjual pertarungan mereka. Drama perselingkuhan menjadi salah satu alasan dibalik mengalirnya pendapatan puluhan juta dolar dari pertarungan Logan Paul versus Dillon Danis. Well, jika seorang artis atau influencer menganggap hal ini terlalu berlebihan, mungkin mencela lawan dengan sebutan pendek juga sudah cukup untuk membangun hype pertarungan. Dan tentu saja, seiring berkembangnya sosial media, drama-drama yang dibangun di seputar pertarungan ini juga semakin mudah untuk disebarkan. Lantas, jika pertarungan antara dua amatir bisa menarik hanya karena drama, dan pertarungan antara dua profesional juga semakin menarik karena drama, bukankah ini menjadi sebuah tanda bahwa manusia sangat tertarik dengan drama? Kenapa? I'm 40 but I look 20 and you act 10. Yeah. Hey, Tommy. Masalah itu salah satu hal yang pasti Anda temukan di dalam sebuah drama, dan otak manusia mengkategorikan masalah sebagai sesuatu yang negatif. Neurosaintis mengklaim bahwa hal negatif merangsang lebih banyak bagian otak manusia daripada hal positif. Anda tidak harus menjadi neurosaintis untuk membuktikan klaim ini. Cukup buka mata Anda lebar-lebar dan perhatikan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan. Entah berapa banyak manusia yang tidak lagi dimanusiakan hanya karena satu kesalahan. Otak manusia yang bekerja dengan cara seperti ini membuat manusia lebih peka dengan masalah. Di satu sisi, hal ini dapat membentuk dan mempertajam survival insting manusia. Tapi di sisi lain, cara kerja otak seperti ini juga membuat manusia menjadi kurang peka kepada hal positif. That's why manusia susah untuk bahagia. Anda pasti bahagia ketika Anda membeli sebuah barang. Tapi apakah kebahagiaan itu bisa Anda rasakan kembali jika Anda membeli barang yang sama? Anda mungkin akan sakit hati jika dikhianati. Lantas jika Anda dikhianati kembali, apakah Anda masih tetap merasakan sakit hati? Manusia tidak bisa dibahagiakan oleh hal yang sama, tapi bisa disakiti berulang kali oleh tragedi yang sama. Fenomena ini membuat kita berpikir ulang, kenapa Tuhan menciptakan otak manusia lebih tertarik, lebih peka, lebih ingat kepada sesuatu yang negatif? Kenapa Tuhan tidak menciptakan otak manusia bekerja sebaliknya, supaya manusia bisa terus bahagia? I'm tired, boss. Ini yang terjadi jika manusia terus merasa bahagia. Semua kemudahan yang manusia rasakan adalah produk dari permasalahan. Manusia tidak bisa merasakan nikmatnya tidur lelap jika Tuhan tidak memberikan hari yang melelahkan. Bagaimana manusia mengetahui nikmatnya sebuah kesehatan jika penyakit tidak Tuhan ciptakan? Bukankah permasalahan yang memberi definisi sebuah kebahagiaan?